Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Advent, kita akan berbicara mengenai damai Natal. Episode yang pertama ini kita akan buka dengan kedatangan Raja Damai. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nubuatan Nabi Yesaya ini diberikan 700 ke 750 sebelum Yesus Kristus datang lahir di dunia. Dan saat itu bangsa Israel sedang menerima sebuah nubuatan akan datangnya penindas dan kemudian mereka akan dibebaskan. Ternyata tidak sama dengan dunia. Kalau dunia, bila ada sebuah kerajaan baru datang, maka kerajaan yang akan menghancurkan harus lebih kuat. Bila ada seorang penindas, seorang jago, abang jago, maka harus ada abang jago yang lebih hebat, yang lebih kuat, mungkin dengan persenjataan yang lebih mumpuni untuk mengalahkan abang jago yang berkuasa sebelumnya. Tetapi justru Allah tidak. Allah justru datang dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Dia datang sebagai anak kecil yang lemah, yang miskin, yang berkekurangan. Bahkan tinggal di kota yang orang berpikir tentang kesalehan dan kesuciannya. Mana ada orang suci datang dari Nazaret? Kok tinggal di daerah Galilea yang penuh dengan pemberontak, penuh dengan orang-orang yang campuran dan tidak dianggap. Lalu ketika dia ke Yerusalem, dia pun harus disalib. Gambaran pembebas bagi orang Yahudi adalah seorang panglima tentara yang akan menumpas pemberontak dan penindas-penindas, penjajah-penjajah mereka. Tetapi justru Yesus datang di atas keledai. Dia raja. Tapi dia tidak datang dengan kuda dan segala keperkasaan dunia. Karena rencana pendamaian Allah yang pertama bukan hanya sekedar manusia dan penindas-penindas tirani-tirani ini, tetapi kuasa dosa, iblis, setan yang menghancurkan hidup manusia, yang membuat semua ini terjadi, perang, konflik, bangsa bangkit melawan bangsa, segala macam yang membuat runtuh peradaban ini karena dosa yang disebabkan oleh karena raja dusta, raja pembohong, yaitu setan. Dan untuk itu berlaku sebuah ungkapan kuno bahwa untuk mendapatkan damai yang selama-lamanya, maka si penindas itu lehernya harus berada di bawah telapak kaki daripada yang mengalahkan. Dan inilah yang dilakukan oleh janji keselamatan, di mana Yesus menindas, menginjak kepala dari ular itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia ini. Dia datang untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Tetapi kembali lagi, dia datang tidak seperti gambaran manusia. Dia datang dalam kondisi yang dianggap oleh dunia bodoh, lemah. Tetapi 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18-25. Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Apa yang bodoh dari Allah justru mengalahkan orang yang bijak dari dunia. Apa yang lemah dari Allah justru mengalahkan orang yang paling kuat di dalam dunia ini. Dan kerajaan Allah itu akan berdiri di atas kasih karunia dan kekuatan Yesus. Dikatakan dia akan membangun kerajaan damainya ini di atas kebenaran dan keadilan. Taktanya kekal selama-lamanya. Berarti kerajaan Yesus Kristus adalah kerajaan damai sejahtera, dan kerajaan ini kerajaan yang makin lama makin besar, yang berekskalasi. Akan terjadi peningkatan, perluasan, intensitas, dan juga pengaruh
segala kehebatan, segala peningkatan akan terjadi dalam kerajaan ini. Yang menariknya, rencana pendamaian Allah justru terjadi pada waktu kita masih berdosa. Di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8, 10, dan 11 dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita sudah menerima pendamaian itu. Maka segala area yang rusak dan gagal dan hancur selama ini, apakah itu ketakutan, penolakan, rasa tidak aman, ketidakadilan, dusta, kebiasaan-kebiasaan dosa, kekhawatiran, kecemasan, kemalasan, apa saja yang membelenggu kita, yang membuat kita tidak bangkit dan mencapai seperti apa yang Allah inginkan dalam hidup kita pada waktu Dia menciptakan kita dalam rupa dan gambarnya. Oleh Yesus yang sudah mendamaikan kita, akan menghidupkan kita dan kemudian membuat kita menikmati kemenangannya. Yesus datang mengalahkan musuh-musuh, sehingga ketika kita masuk ke dalam medan peperangan kehidupan kita setiap hari, kita bukan orang yang berusaha untuk menang, tetapi kita menjadi orang yang merayakan kemenangan itu ketika masuk ke dalam medan peperangan. Kita bukan berusaha untuk damai, tetapi kita sudah masuk di dalam area itu dengan kemenangan dan damai sejahtera Allah, sehingga kita menjadi orang yang membawa damai kemanapun kita pergi. Hari ini, sahabat Lexio Divina, mari kita percaya, beriman kepada Kristus yang adalah Raja Damai. Sehingga area-area hidup kita yang selama ini perlu direstorasi, dipulihkan. Di mana kita pada saat ini dipenuhi dengan kekacauan, berita perang, berita ancaman, dan seterusnya, yang membuat kita menjadi resah, kehilangan damai sejahtera. Kiranya berita tentang Raja Damai, keadilan kebenarannya, dan kekekalan pemerintahannya akan membawa damai yang sejati sepanjang Natal ini. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau Raja Damai. Engkau dan takhtamu akan kekal dan didasari oleh kebenaran, keadilan, dan kecemburuan-Mu lah yang akan melakukan semua ini. Engkau menginginkan kami diselamatkan. Kami bersyukur ketika kami masih menjadi musuh Allah, kami sudah didamaikan dengan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Dan biarlah hari ini Kristus bukan hanya simbol, tapi kehidupan nyata dan damai sejahtera yang nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.